Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat-sehat semuanya ya. Iya, Sehat Bu. ya. Ya, walaupun belajarnya daring, tapi semuanya harus sehat ya. Gitu. Coba kita doa dulu ya. Coba siapa yang memimpin? Gimana kalau Ulu? Silakan Ulu pimpin doa ya. Baik, Bu. Mari kawan-kawan duduk siap. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran ya. Coba Ibu cek dulu. Yang pertama ada Abdul. Abdul hadir. Abdul izin dulu ke Abdul belakang, Bu. Bu. Oh, Abdul izin. Kalau gitu Agustina ada? Ada Bu, hadir Bu. Nah, lalu berikutnya Dwi ada. Sekarang kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kemarin kita belajar apa ya? Masih ingat nggak? Kita belajar tentang teks apa ya tadi kemarin ya Bu ya? Kita belajar tentang teks anekdot Bu. Drama Oh, Bu, teks drama. anekdot. Iya, betul, drama, teks anekdot. Kalau Ibu bilang, kita ini bareng-bareng. Kalau misalnya Ibu bilang, ya Allah, saya hari ini sehat walafiat, saya bersemangat, saya bertenaga, saya bahagia dan saya siap membahagiakan. Kita bareng-bareng, biar ada aura positifnya nih hari ini nih. Biar semangat ya. Siap, bareng-bareng. Hayo semuanya. Angkat tangannya. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini saya sehat walafiat. Hari ini saya sehat walafiat. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya bertenaga. Saya bertenaga. Saya bahagia. Saya Hari bahagia. ini bahagia. Dan saya siap membahagiakan. Saya siap Membahagiakan. Iya. Terima kasih. Selamat ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tangan. Ya. Nah, sekarang supaya tambah semangat, Ibu punya satu lagu, mungkin kalian tahu ya lagunya, tapi biar tambah semangat aja, kita mulai sebentar. Ya. Bentar ya. Bentar. Bu Doni main TikTok Bu. Doni jangan main TikTok atuh. Enggak Bu, Belum saya main buat ada laporan. Instagram Bu. Nih Bu. Bentar. Lagi proses ya. Iya Ibu. Udah kelihatan belum? Apanya Bu yang kelihatan Bu? Belum Ini Bu. di layar kali ya. Sel virus Bu, belum. Bu, Abdul baru muncul, Bu. Abdul, Bu. Ah, ini udah keluar Bu. Malah Valorant Bu. Asik kita main game teman-teman. Nah, iya. Bukan, kita akan bernyanyi. Biar semangat. Nah, kita mulai.
suaranya? Adaan nggak? Nggak ada Bu, nggak ada Oh, suara. Bu, suaranya tidak ada Bu, suaranya Bu. Oh. Tidak ada. Waduh. Lagi ya. Itu kabar mikrofonnya di checklist dulu Bu. Sebenarnya suruh nyanyi Laskar Pelangi. Udah. Iya. Duet aja Bu, betul. saya sama aku Pelangi. Laskar Pelangi. Ayo, duet kasih dong. Ayo, gimana ya terusannya? Saya cuma tahunya Laskar Pelangi doang, nggak tahu lanjutannya. Kita tahu rapnya doang pasti dong. Saya- Suaranya nggak ada ya? Iya. Nggak bisa. Ayo kita sama-sama. Aku bukan dunia, berlarilah antara Dengeran nggak? sampai engkau Nggak ya? Laskar Pelangi Ini murid-muridnya nyanyi sendiri ya Bu, kenapa? Waduh. akan terikat Oh ya, ini sendiri kan deh, nggak apa-apa deh. dan mimpimu dan naskahmu di antara warna-warni di jiwa. Nyanyikan semuanya Pak Ulo. Menarilah Jelaskan pada serta. Ngomong aja Bu suruh. Kita sering ngomong biar naskah. Sama-sama aja tuh, aku. Jadi artis. Aku juga Bu, aku Bu. Bentar ya. Ya, suaranya kedengeran. Dah, kita lanjutkan. Udah semangat belum semuanya? Semangat Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini tujuan hari ini yaitu kita akan menentukan isi novel berdasarkan suara ibu kedengeran kan? Suara ibu terdengar? Ada Bu terdengar. Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya dan yang kedua menentukan unsur kebahasaan novel. Nah, terus di sini berikutnya kita KKM-nya untuk pembelajaran hari ini yaitu 75 ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan coba di sini. Kalian pernah nggak baca novel? Coba Nani pernah baca novel Nani? Pernah Ibu. Novel apa yang pernah dibaca? Saya novelnya novel Twilight. Hampir. Oh, hampir iya nggak apa-apa. Iya. Nah, coba ulung. Mana ulung izin. Ada ya ulung? Ulung Ada. ulung. Lagi main TikTok. Kita novel nggak ulung? TikTok banget. Novel apa lu? Novel cantik itu luka. Ya, ulung aja dong juga bapak. Iya, coba Karya dong. siapa? Iya, karya siapa coba? Lupa Bu, saya penulis lupa tapi ceritanya saya ingat. Luar biasa. keren. Luar biasa. Iya. Coba Agustina pernah baca novel? Novel apa? Novel dongeng buku malam Bu. Oh, dongeng baru bagus sekali. Iya. Nah, menurut kalian nih ya, menurut kalian novel yang bagus itu kayak gimana sih? Bahasanya mudah dipahami Bu.
Bahasanya mudah dipahami. Bagus Agustina, beri tepuk tangan. Coba yang lain yang mau menambahkan kalau misalnya novel seperti apa Ceritanya sih? menarik, Bu. Ceritanya Ceritanya menarik. Keduluan si Nung. Wih, ya bagus. Ceritanya menarik. Coba cerita menarik tuh kayak gimana sih? Ya, alur ceritanya yang jelas, terus kemudian konfliknya itu juga menarik, dan ada Iya. jalan keluar yang oke, Bu. Gitu. Iya. Ceritanya jadi tidak membosankan, tidak membingungkan lah. Iya, tidak, kitanya nggak ngantuk ya bacanya ya. Bikin Satu lagi penasaran membangkitkan dulu, imajinasi. Penasaran, iya, ya bagus. Nah, terus kalau misalnya dari segi novel yang sekarang lagi populer tuh novel apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Atau- Itu yang remaja, Bu. Iya, iya. Yani tahu? Dilan. Oh iya, saya benar. favoritnya itu. Dilan, bagus itu. Ada filmnya juga kalimatnya ya? Begini, ada Iya. kalimatnya. Kamu jangan rindu karena rindu itu berat. Biar Oh, aku aja yang nanggung. Iya benar. Asik. Ulung masih berharap Ulung. Nanti aku telepon ya. Iya. Nah, iya bagus. Rindu itu berat, Teddy. Ya, terus deh gitu. Coba sekarang kalian buka buku paket kalian halaman 150 mengenai novel ya, isi dan kebahasaan novel. Sebenarnya, nah, ya silakan dibaca dulu sebentar. Dibuka bukunya. Saya itu, Bu, bukunya nggak hilang saya, Bu. Ya, ditaruh di kolong meja ya. Iya, Ya, diambil iya. sama teman-teman, disembunyiin sama teman-teman kayaknya, Bu. Disembunyiin sama Abdul kayaknya, Bu. Tapi Aduh, sini ulang tahun di hari ini. oh gitu. Iya, sini ulang tahun Bu, jadi mau dikerjain. Dikerjain tapi bilang-bilang ya. Dah coba nanti Sinung ikut sama Abdul aja bukunya ya, baca bukunya ya. Ya, Bu. Silakan dibaca dulu. Sudah? Ya? Iya. Bu. Iya, sudah dibaca. Nah, sekarang Ibu mau menayangkan salin dia ya. Sebentar. Kita apakah terlihat salin dia Ibu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Iya, hari ini kita akan mempelajari tentang isi novel. Sebenarnya materi ini udah ya, minggu kemarin kita bahas, hanya kita akan mereview kembali, ngingetin lagi tentang yang lalu. Nah, tadi sudah disebutkan tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya, dan yang kedua menentukan unsur kebahasaan novel. Nah, di sini Ibu akan mengambil novel Kapalan Sholat Delisa karya Terelie. Jadi novel di sini merupakan karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Nah, sekarang di sini ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang ada di dalam novel. Coba sekarang Vera bisa bacakan tema itu apa? Baik, Bu. Iya. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan.
Iya, bagus. Terima kasih, Vera. Nah, jadi tema di sini kita harus menentukan dulu nih. Biasanya novel ini ada tema-tema tertentu yang diangkat. Setiap novel itu biasanya ada tema ide pokok tersendiri. Nah, sekarang coba tokoh coba sekarang Abdul bisa dibacakan tokoh itu apa? Baik, Bu. Iya, Tokoh silakan. adalah para pelaku yang terdapat di dalam cerita, Bu. Iya, bagus Abdul. Abdul, kalau Abdul itu tahu nggak tokoh itu dibagi jadi berapa? Tokoh itu yang ada yang jahat, ada yang baik gitu, Bu ya. Betul, iya, ada yang jahat, ada yang baik. Itu kalau yang jahat namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Antagonis kali, Bu. Antagonis, iya betul, antagonis. Terus kalau yang baik namanya apa ya? Protagonis. Protagonis, iya. Terus satu lagi ada yang tahu? Satu lagi itu apa? Ceritagonis mungkin, Bu. Protagonis. Protagonis, iya. Berikutnya kita akan coba sekarang kalau Roko sekarang Alur. Siapa yang mau bacakan Alur? Coba siapa yang mau bacakan Alur? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Hera. Hera, silakan bacakan. Apa sih itu Alur? Alur itu jalan cerita, Bu. Intinya seperti itu. Iya, jalan cerita. Ada yang tahu alur itu berdasarkan pertemuan kemarin itu alur itu ada berapa sih? Ada yang tahu? 3, Bu. Ada alur maju, Ada 3. alur mundur, Iya, dan bagus. ada campuran. Iya, bagus Doni. Bagus. Nah, bagus. Berikutnya kita lihat ada latar. Latar coba sekarang Sinu silahkan dibacakan apa itu latar. Siap, Ibu. Latar. Iya. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Iya, betul. Kalau latar itu ada berapa sih, Nung? Kalau latar itu ada 3. Iya, ada 3. Ada apa aja? Latar waktu, latar tempat, dan latar Iya. suasana. Iya, bagus, betul. Berikutnya kita lihat lagi. Sebentar. Sudut pandang. Sudut pandang itu ada sudut pandang apa aja? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu sudut pandang? Iya, bagus. Dan yang terakhir itu ada amanat. Ada yang tahu? Coba silakan dibacakan amanat itu apa? Dwi, bisa bacakan amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, Bu. Iya, pesan yang ingin diberikan dari pengarang kepada pembaca. Nah, di sini kalau pesannya itu kalau novel langsung disebutkan sama pengarangnya, apa kita harus nyari sendiri? Langsung disebutkan Sendiri, Bu. Iya, kita harus mencari sendiri. Nah, untuk bagus semuanya. Nah, sekarang untuk unsur kebahasaannya itu Ibu ambil 2 aja, yaitu majas sama ungkapan. Minggu kemarin kita udah belajar majas ya. Ada majas hiperbola, litotes, ironi, personifikasi, pleonasme, dan banyak yang lainnya. Dan ada juga ungkapan. Nah, jadi unsurnya itu Ibu cuma ambil 2 aja dari banyak unsur. Nah, sekarang
suara ibu masih terdengar? Masih, Masih. Bu. Iya. Nah, sekarang tadi kita akan membentuk kelompok terdiri dari 3 kelompok ya. Ibu sebutkan dulu. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Ulung, Abdul, sama Sinung ya. Nah, terus berikutnya kelompok kedua ada Vera, Dwi, sama Nani. Nah, kelompok berikutnya ada Agustina, terus Herawati, terus Vera, Doni. Oh iya, Yani masuk ke kelompoknya Sinung ya. Ya, udah. Nah, sekarang udah berdasarkan kelompoknya ya. Nah, sekarang silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD mengenai teks novel. Jadi, cerita yang akan Ibu ambil adalah cerita mengenai hafalan sholat Derisa. Karyanya Terelie. Nah, sekarang ini LKPD-nya Ibu akan bagikan. LKPD-nya sebentar. Ya, sudah terlihat LKPD-nya? Sudah terlihat anak-anak? Iya. Nah, ini LKPD-nya. Kalian nanti aku share di grup itu ya. Nah, ini LKPD-nya. Di sini kalian mencari unsur interaksi yang ada dalam hafalan sholat dan unsur apa aja tadi kita sudah membahas. Dan ada kebangsaan juga dan ada. Nah, terus di sini Ini SPM ini akan kalian berdasarkan kelompoknya dan kita bahas mengenai hafalan sholat ini. Ya, sudah diamati LKPD ya. kan tak bicara jahat. Kan tak bicara jahat. Itu Doni jangan bercanda mulu. Kerjain ya. Ulung sama Doni jangan bercanda mulu. Ya, kerjain ya. Doni main TikTok terus, Bu. Iya, jangan ini mulu Buat atuh laporan, lagi Pak, belajar. LKPD. Iya, jangan bercanda mulu atuh. Ayo. Ya, Ini murid-muridnya kerjakan. ini nakal-nakal ya, nakal semua ini murid-murid. Iya. Apalagi itu Doni, Doni nakal sekali dia, nakal dia, Doni nakal. Iya, dari tadi Doni main TikTok nih. Sudah selesai Iya. belum? Masih apa ini? Iya. Udah. Coba. Sudah selesai, Bu. Sudah. Sudah. Ya. Iya. Sekarang presentasi saya, Bu. Presentasi, Bu. Iya, sebentar. Coba. Sekarang Ibu minta kelompoknya dari kelompoknya Jangan Coba kelompoknya Sinung silahkan mempresentasikan.
hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu, saya akan mewakili kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi tentang cerpen yang berjudul Hafalan Sholat Delisa. Kalau menurut kelompok kami, tema yang diangkat oleh novel ini adalah ketegaran dan kegigihan seorang anak dalam menghadapi percobaan. Apakah selesaikan dulu ya Ibu ya? Iya. Nah, Cobaan kali, bukan percobaan. Menghadapi cobaan ya. Oke. Berikutnya, alurnya adalah menggunakan alur campuran. Iya, bagus. Berikutnya. Tokoh-tokohnya ada Delisa, Aisyah, Fatimah, Sahra, Umi, Abi, dan Koh Acan. Kalau tokohannya, Delisa itu memiliki sifat yang bertekad keras. Aisyah memiliki sifat jahil. Fatimah bisa diandalkan. Zahra pendiam. Umi Salamah tegas dan bijaksana. Abi Usman perhatian. Dan Koh Acan ini suka memberi. Berikutnya, latar. Kalau latar dibagi menjadi 3. Latar waktunya adalah pagi, siang, sore, dan dini hari. Kalau latar tempatnya di kamar dan di hutan, sedangkan kalau latar ramai dan senang. Ya, betul. Berikutnya, kalau penggunaan sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Karena tadi ketika dilihat banyak menggunakan nama-nama orang dan kata ganti dia. Sedangkan untuk amanatnya adalah jika kita menginginkan sesuatu, teruslah berusaha agar tercapai. Jadi pantang menyerah. Betul. Pantang menyerah. Iya. Kayak tadi lagunya Niji ya, kita harus terus bermimpi. Ya, iya bagus. Apakah ada yang mau menanggapi kelompoknya Sinu? Mungkin kelompoknya nanti. Belum selesai. Ya, silakan tambahkan lagi. Kalau unsur kebahasaannya ada penggunaan majas personifikasi Bu. Ada tadi kata-kata dari mengancam. Terus kemudian berikutnya ada pernyataan cahaya matahari menyemburkan dari balik bukit yang memagari kota. Terus kemudian nggak mengeliat dalam remang seperti itu. Itu sih Bu untuk unsur kebahasannya. Mungkin cukup dari saya Bu, dari kelompok 1. Bagus kelompoknya. Tepuk tangan. Iya, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi kelompoknya Sinu? Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Siapa? Silahkan. Yang mau menanggapi? Ada? Ya nih, ya. Ada yang? Silakan. Saya satu kelompok tadi dengan Sinung Bu, 3 orang. Iya. Kami tadi diskusi Bu. Ada yang mau menanggapi? Doni mau baik Bu, kalau dari kelompok kami presentasi dari kelompok Sinung udah bagus Bu. Iya, udah mantap. Iya. Dah, berikutnya kelompoknya Nani, silahkan memberikan presentasinya. Iya Ibu, dari kelompok kami hasil diskusinya atas novel Hafalan Sholat Delisa. Temanya itu perjuangan seorang anak, alurnya campuran. Tokohnya Delisa bertekad keras, Aisyah egois, Fatimahnya penyayang, Zahra pendiam, Umi Salamah perhatian dan bijaksana, Abi Usman perhatian, Koh Acan baik hati. Sedangkan latar waktunya pagi, siang, sore, dan dini hari. Tempatnya di hutan, di kamar, di musola. Suasananya ramai, senang. Sudut pandangnya tadi orang ketiga karena menggunakan nama orang, ada nama ini sama kayak dengan Sinong tadi ya. Hampir sama. Amanatnya juga hampir sama juga, belajar ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita. Lalu kalau untuk unsur kebahasaannya ada menggunakan majas hiperbola, menggetarkan langit-langit lokal. Jari-jari Fatimah menjulur mengancam, personifikasi. Menggeliat dalam remang, itu personifikasi.
Dan Iya. untuk ungkapannya tidak ada dari kelompok kami. Iya. Oke, Bagus. itu diskusi kelompok kami. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nani. Ada yang mau menanggapi kelompoknya Nani? Silahkan. Ulung mau menanggapi kelompoknya Nani? Ya Bu, menurut kelompok kami presentasi yang disampaikan oleh Nani, walaupun suka nyubit-nyubit saya Bu, udah bagus Bu. Sudah bagus, keren. Saya Iya. memahami apa yang disampaikan oleh Nani dan Iya, teman-teman. Luar bagus. biasa. Iya, Ya. iya, bagus. Nah, terus tidak ada. Iya, baik kalau begitu kelompok ketiga yaitu kelompoknya Herawati ya. Silahkan kelompok Herawati. Ya Bu, terima kasih. Saya mewakili kelompok saya untuk novel hafalan surat Delisa. Di sini temanya kegigihan seorang anak. Alurnya itu alur campuran, tokoh dan penokohannya. Delisa itu gigih orangnya, Aisyah jahil, Fatimah penyayang, Zahra pendiam, Umi Salamah perhatian, Abi Usman perhatian, kemudian Koh Acan baik hati. Latarnya di sini ada latar waktu, tempat, suasana. Kalau untuk waktu pagi, siang, sore, dan dini hari, dilengkapi dengan ada pernyataan azan subuh dari Menasa. Tempatnya di kamar mandi, seperti dalam kalimat tiba-tiba Delisa menutup pintu kamar. Ada rumah, lapangan, kemudian suasananya ramai dengan senang. Sudut pandangnya sama Bu dengan yang lain, orang ketiga karena menggunakan nama orang. Amanatnya terus maju, pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Untuk unsur kebahasaan dan ungkapannya di sini, untuk yang pertama menggunakan personifikasi, ada kalimat azan bersahutan satu sama lain. Kemudian hiperbola menggetarkan langit-langit lokna. Kemudian jari Fatimah menjulur mengancam, itu masuk personifikasi. Untuk ungkapannya di sini, Aisyah berteriak kencang-kencang mengalahkan suara azan dari Menasa. Itu Bu dari hasil kelompok kami. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan kelompoknya Herawati. Ada yang mau menanggapi kelompoknya Herawati? Abdul mau menanggapi kelompoknya Herawati? Abdul? Tidak Bu, udah bagus menurut saya Bu. Bagus, iya. Nah, baiklah kalau begitu semuanya sudah bagus ya, sudah hebat, udah paham apa itu unsur intrinsik, kaidah kebahasaannya. Di sini ada majas dan ada ungkapan. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas mengenai hafalan sholat Delisa. Untuk temanya itu kira-kira tentang apa ya tadi, tentang perjuangan seorang anak ya. Iya, perjuangan seorang anak. Terus udah gitu di sini ada tokoh-tokoh, alurnya menggunakan alur campuran. Tokoh-tokohnya tadi betul berdasarkan presentasi anak-anak tadi ada Delisa, Aisyah, Fatimah, Zahra, Umi Salamah, Abi Usman, dan Koh Acan. Untuk latarnya ada latar waktunya ada pagi, siang, sore, malam. Tadi betul kelompoknya Herawati ada kata menggetarkan langit-langit lokma. Jadi di situ ada suara azan. Biasanya kan kalau suara azan subuh berarti dini hari. Nah, terus berikutnya ada tempatnya itu di lokma. Ada kamar rawat, ada kamar mandi, hutan, dan suasananya itu ramai. Terus sudut pandangnya betul, kita sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu si tokohnya pengarangnya ini menyebutkan nama. Untuk amanatnya tadi Ibu simpulkan berarti kita harus senantiasa bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang kuasa. Untuk majasnya tadi ada kata jari-jari Fatimah menjulur mengancam. Nah, itu masuknya ke personifikasi. Ada lagi di sini menggetarkan langit-langit lokna yang masih gelap, itu masuknya ke hiperbola.
Terus di sini ada lagi suara Aisyah mengalahkan suara azan dari Munasah. Itu masuknya ke hiperbola. Iya kan suara orang masa keras sekali melebihi suara azan gitu ya. Nah, bagus, semuanya sudah presentasi, sudah aktif. Nah, sekarang kalian mengerjakan post-test ya dari pembelajaran hari ini. Sebentar, Ibu tampilkan post-testnya. Ya, silahkan. Ini post-testnya. Sebentar. Ya. Post-testnya. Ya, silahkan dikerjakan. Post-testnya PG ya. 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 Sudah? Ya, udah ya. Sini dikumpulkan post-testnya. Nah, oke. Sekarang coba dari pembelajaran hari ini kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan apa sih pembelajaran hari ini nih? Tentang apa sih? Kita belajar mengidentifikasi atau menemukan unsur-unsur pembangun cerita dan cerita pendek novel. Novel, iya, bagus. Bagus Sinu. Iya, ada yang mau menambahkan? Kita belajar apa sih hari ini? Kita simpulkan, ayo. Apa lagi? Tadi unsur intrinsik ada apa aja? Tema, Iya dulu. Tema, latar, alur, alur, terus tohan, penokohan, sudut pandang, ada amanat. Nah, tadi juga iya unsur pembangunnya. Nah, terus sebenarnya ada yang tahu nggak kita belajar ini tuh buat apa sih? Belajar novel ini, menganalisis novel supaya buat apa sih nanti ke depannya? Ada yang tahu? Supaya jadi penulis. Kita jadi penulis, Jadi Bu. penulis, iya, jadi penulis ya. Terinspirasi. Iya, kita bisa jadi penulis novel. Nah, terus sudah. Kalau begitu banyak sekali nilai yang bisa diambil dari novel ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi novel yang ada di rumah kalian atau yang ada di perpustakaan untuk mengasah daya supaya kalian lebih peduli lagi, lebih peka lagi terhadap lingkungan. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran untuk materi selanjutnya yaitu minggu depan kita akan mempelajari mengenai merancang novel atau novelet kebahasaan baik secara berdoa dulu ya. Coba siapa yang mau mimpin doa, apa mau ulung lagi yang mimpin doa untuk kita? Ulung lagi, Bu. Ulung lagi, Bu. Ulung cepetan, aku Silahkan, ulung silahkan. Oke, teman-teman, halo. Siap ya? Duduk siap. Duduk siap. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan pulang. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Ibu.